Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rimba Jati Dwi Jatmiko dengan NPM 221705109 dari kelas AB. Pada video kuis praktikum IoT ini, saya akan membuat perangkat monitoring suhu menggunakan ESP32 serta komponen tambahan berupa OLED, SSD 1306, buzzer, dan lampu LED dengan memiliki kondisi sebagai berikut. Pertama, kita pergi ke Walkbee Simulator. Di sini saya sudah memasukkan komponen-komponennya, yaitu ada 3 LED dengan warna biru, putih, dan merah. Lalu sudah saya hubungkan ke resistor. Di mana untuk yang merah ini saya hubungkan ke 26, putih ke 27, dan biru ke 14. Dan untuk ke ground untuk ketiga lampu ini juga buzzernya saya hubungkan ke GND 1. Dan untuk pin buzzernya saya hubungkan ke 12. Untuk DHT22-nya ini atau sebagai alat pendeteksi suhu dan kelembapan, di sini untuk VCC-nya saya hubungkan ke 3 volt 3 volt. Lalu untuk SDA-nya ke 23, NC-nya dibiarkan saja, dan untuk GND atau ground-nya kita hubungkan ke GND 2. Lalu untuk layar OLED-nya di sini untuk GND atau ground-nya saya hubungkan ke GND 3. Untuk VCC-nya saya samakan seperti DHT ke 3V3. Untuk SCL-nya itu ke 22 dan SDA-nya ke 21. Kemudian untuk library-nya itu di sini kita gunakan Adafruit GFX Library dan Adafruit SSD 1306 sebagai library untuk menggunakan layar OLED-nya, dan DHT Sensor Library untuk menggunakan sensor DHT22-nya. Lalu masuk ke sketch atau ke kodenya. Di sini pertama kita masukkan dulu uh, library yang sudah kita impor tadi. Pertama itu ada include DHT dht.h, lalu ada include ada fruit gfx.h, lalu ada include ada fruit ssd 3006.h. Kemudian kita inisialisasikan warna lampunya. Pertama untuk lampu atau LED merah itu tadi kan ke 26, lalu LED putih itu ke 27, lalu LED biru itu ke 14. Kita samakan seperti ini ke 14. Lalu untuk bus pinnya atau pin buzzernya itu tadi ke 12. Lalu kita define juga untuk lebar dan juga tinggi layar. Sini screen width atau lebar layar kita buat 128. Layar yang masuk adalah layar OLED. Lalu screen height atau tinggi layar OLED-nya kita buat 64. Lalu di sini kita masukkan ada fluid. Kita tulis ada fluid SSD 1306 OLED. Terus kita masukkan lebar dan tinggi layar kita tadi. Width, screen height, lalu simbol dan wire -1. Lalu di sini kita masukkan lagi DHT 23 karena kita sambungkan DHT nya tadi ke 23. Lalu
DHT22. Lalu di sini void setup-nya kita biarkan, lalu kita tambahkan bawahnya if dalam kurung tanda seru OLED begin dalam kurung SSD 1306, lalu switch C RPV CC, 0x3C, tutup kurung, lalu buka kurung awal, kita tulis serial print dalam kurung F, lalu di dalam kurung F itu ada tulisan OLED failed. Lalu bawahnya lagi while dalam kurung 1. Lalu di tutup kurung awalnya kita tambahkan titik koma. Lalu kita tulis lagi DHT.begin, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, lalu di sini kita masuk ke inisialisasi untuk LED-nya. Pertama untuk LED LED, red LED output, kemudian white LED output, lalu blue LED output. Lalu ada untuk buzzernya LEDC attach pin, bus pin, lalu untuk chain busnya 0. Kemudian pada point loop di sini kecepatan simulasinya saya buat 500, jadi delaynya saya buat 500. Lalu kita masukkan nilai untuk membaca temperatur juga kelembapan. Di sini float T atau temperatur sama dengan DHT.read temperatur. Kemudian float H atau humidity, DHT.read humidity atau kelembapan. Lalu kita masuk ke kondisi pertama, yaitu jika suhu kurang dari sama dengan 15 derajat dan kelembapan kurang dari 10%, maka sini kita buat if T kurang dari sama dengan 15 dan H kurang dari sama dengan 10, maka yang menyala itu adalah warna putih. Maka selain warna putih, kita buat dia low. Jadi yang merahnya low, lalu yang putih di sini kita buat high karena dia yang menyala. Lalu untuk biru juga kita buat low. Lalu di sini juga kita masukkan agar dia bisa tampil di layar OLED-nya. Pertama ada OLED clear display.
Lalu ada OLED, set text size. Di sini untuk size-nya saya buat satu size dari teksnya. Lalu ada OLED, text color, set text color, atau warna dari teks ini saya buat warna putih. Lalu ada OLED, set cursor. Di sini saya buat 0 dan 2. Lalu untuk tampilan suhunya yang ditampilkan di layar OLED itu dalam format Celsius, Kelvin, dan juga Fahrenheit. Dimana di sini OLED OLED print. Di sini kita buat dulu suhu dalam Celsius. Uh, Lalu kita buat lagi OLED print line. Karena di DHT sendiri sudah dalam format Celsius pada temperatur, jadi langsung saja kita masukkan nilai T-nya. Lalu kemudian ada juga OLED print. Kita buat dalam bentuk Kelvin. Suhu Kelvin. Lalu kita print. Karena dari Celsius ke Kelvin itu tinggal Celsius ditambah 273. Jadi sini kita buat T ditambah 273. Lalu untuk OLED print Kelvin, maksudnya Fahrenheit, itu kita tuliskan OLED print line. Karena kalau Fahrenheit itu 9/5 dikali Celsius lalu ditambahkan 32. 9/5 itu kan sama dengan 1,8. Berarti kita buat di sini sama seperti pada rumusnya. Jadi 9/5 kita buat 1,8 dikali Celsius, di mana T-nya sudah Celsius. Lalu kita tambahkan 32. Lalu agar dia bisa tampil di display atau di layar OLED-nya, maka kita tambahkan sini OLED titik display. Lalu karena dia juga buzzernya berbunyi berulang kali, maka di sini kita masukkan untuk agar bisa membunyikan buzzernya attach LEDC write not. Di sini kita masukkan chain bus-nya yaitu 0. Lalu di sini saya menggunakan not A. Untuk penggunaan not-nya ini bebas, angkanya juga bebas. Di sini saya menggunakan angka 5. Lalu karena dia bunyi berulang kali, maka di sini saya masukkan dulu untuk lamanya bunyi itu. Kita samakan saja seperti lamanya dalam satu kali simulasi, yaitu 500. Lalu di sini karena dia buzzernya itu berulang kali atau seperti bunyi mati atau bunyi hidup mati, jadi kedip-kedip seperti itu, maka kita buat no tone. Lalu dalamnya itu adalah chain busnya 0. Lalu untuk kondisi berikutnya, yaitu antara 16 derajat Celcius dan 27 derajat Celcius. Di sini saya copy paste saja biar cepat. Ini saya tambahkan else if. Lalu di sini antara 16 derajat Celcius dan 27 derajat Celcius, berarti T-nya itu lebih dari sama dengan 16 dan
T-nya itu juga kurang dari sama dengan 27. Sini T-nya itu lebih dari sama dengan 16. Dan T kurang dari sama dengan 27. Dan untuk humidity-nya itu antara 11% sampai 50, berarti sini kita buat lebih dari 11, lebih dari sama dengan 11, dan H kurang dari sama dengan 50. Di sini yang LED menyala warna biru, berarti birunya kita high kan, dan putihnya kita low kan. Lalu di sini buzzer mati, maka kita tidak usah membutuhkan ini untuk menyalakan buzzernya. Lalu untuk kondisi berikutnya, di sini jika suhu lebih dari 27 dan kelembapan lebih dari 951, maka di sini kita buat jika suhu lebih dari 27 dan kelembapan lebih dari sama dengan 51, maka yang menyala adalah warna merah. Berarti untuk merahnya kita high kan, dan sisanya kita buat low. Buzzer berbunyi terus-menerus, berarti untuk notonnya kita hapus. Lalu untuk selain kondisi 3 ini, ada kondisi buzzer dan LED mati, dimana kita buat sini else. Lalu karena kondisi selain di atas, maka kita hapus saja eh, parameternya atau batasnya. Lalu semua LED mati, maka semuanya kita buat low. Dan buzzernya juga mati, maka di sini kita hapuskan. Tapi untuk notonnya tetap kita eh, tulis, karena untuk menghindari terjadi kesalahan yang dimana kondisinya sudah sesuai dan LED-nya pun juga sudah sesuai, tapi buzzernya tetap hidup. Jadi untuk mencegah buzzernya tetap hidup, kita buat noton. Lalu layar OLED-nya menampilkan tulisan menyala abangku, berarti yang ini kita hapus, lalu kita ganti menjadi menyala abangku. Menyala abangku. Oke, setelah ini bisa saya running atau saya jalankan. Dan saya akan melihat sesuai dengan kondisi dari kondisi pertama, kedua, ketiga, dan kondisi selain. Jadi bisa kita perhatikan untuk temperatur dan juga kelembapan sesuai pada kondisi yang sudah saya tuliskan di kode. Di sini text size ada kesalahan, dimana size ini harus huruf besar. Kita coba running lagi. Maaf semuanya, kita buat S-nya huruf gede, huruf besar. Kita coba running. Dan saya akan mengurutkan dari kondisi 1 sampai ke kondisi terakhir atau kondisi selain 3 kondisi yang sudah ditentukan.
eh, pertama untuk eh, temperatur di bawah 15 atau kondisi pertama. Untuk kondisi pertama sudah benar, di mana LED putih menyala, lalu buzzer juga menyala secara berulang. Lalu untuk tampilan pada eh, OLED untuk suhu Celcius Kelvin Fahrenheit-nya juga sudah benar. Kita bisa melihat apakah benar atau tidaknya Kelvin dan Fahrenheit-nya dengan menghitungnya secara manual lewat kalkulator. Dan saya tadi sudah hitung dan hasilnya benar. Lalu lanjut ke kondisi selanjutnya. Untuk kondisi kedua juga sudah benar. Kita lanjut ke kondisi ketiga. Untuk kondisi ketiga juga sudah benar, di mana LED yang menyala adalah warna merah dan buzzer berbunyi terus-menerus. Untuk tampilan di OLED juga sudah benar. Lanjut ke kondisi selain dari tiga kondisi sebelumnya. Untuk kondisi selain tiga kondisi sebelumnya juga sudah benar, di mana buzzer dan LED tidak menyala, dan di OLED menampilkan tulisan menyala abangku. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.